Shalom permata yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali mempersiapkan diri kita untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Sebelumnya, sesuai dengan arahan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, jangan pernah lupa berdoa kepadanya agar dalam menjalankan, menerima bahkan merenungkan firman ini, Tuhan memberikan hikmat sorgawi turun atas diri kita. Saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan yang boleh kami terima. Mampukan kami, berikan curahan roh Allah agar senantiasa firman ini boleh kami terima, boleh kami pakai sebagai kekuatan dalam diri kami dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa bagi-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, yang menjadi bacaan kita di PA Permata GBKP di minggu ini dari kitab Kejadian 49 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Kami persilahkan tentunya adik-adik permata akan membaca sendiri firman ini. Firman ini begitu panjang untuk bisa kita baca dan baca berulang-ulang agar firman ini betul-betul kita pahami dengan baik. Kami tidak akan membaca firman ini lagi, kami lanjutkan dengan tema di PA Permata adalah Bapa Sinandai Anakna. Kalau kita melihat PA ini adalah menyangkut bagaimana kita diingatkan tentang HUT Mamre GBKP yang ke-29 tahun yang jatuh pada 26 Agustus 2024. Tema Bapa Nandai Anaknya yang menjadi renungan kita di PA Permata ini adalah dalam bimbingan kita dibuat dalam bentuk BGA, tapi kami sampaikan dalam bentuk sebuah renungan agar pelaksanaannya boleh diarahkan dari pembacaan dan pemahaman kita lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Bapa adalah seorang sosok yang sangat berperan penting dalam keluarga kita. Bapa yang memiliki peran penting mengarahkan dan menjadi pelindung yang bertanggung jawab. Tentu ini sangat besar dampaknya yang dirasakan oleh seorang anak. Bapa pasti mengenal semua karakter dan sifat-sifat anak-anaknya. Karena kedekatan itu selalu Bapa mempersiapkan diri untuk bisa memberikan pengajaran bagi anak-anaknya dan membekali anak-anak mereka dengan ajaran-ajaran yang benar, apalagi tentang pemahaman tentang firman itu sendiri. Saudaraku, kalau kita lihat dalam bahan PA Permata GBKP di minggu ini adalah bagaimana sebagian yang diterangkan tentang keluarga Yakub. Di ayat 1 kita boleh melihat bagaimana Yakub berpikir apa yang harus dia lakukan walaupun dia sudah menjadi seorang orang tua yang memiliki usia yang juga tidak muda lagi. Tentunya apa yang dia lakukan tahap pertama adalah mengumpulkan semua anak-anaknya yang berjumlah 12 orang. Di mana ketika dia mengumpulkan anak-anaknya, disinilah waktu dan kesempatan yang dipakai oleh Yakub untuk memberikan ajaran yang baru yang dia sampaikan kepada anak-anaknya. Bagaimana ajaran itu akan membekali kehidupan anak-anak Yakub di masa yang akan datang. Di ayat 2 sampai dengan ayat 4, bagaimana satu ajaran yang diberikan kepada Ruben, yaitu anak sulung dari Lea, yang artinya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Selaku anak sulung, Ruben mendapatkan hak, yaitu bagaimana kesulungannya itu memiliki kedudukan tertinggi dalam kepemimpinan. Harus memiliki hormat, begitu dengan kuasa yang dia miliki yang akan disampaikan oleh adik-adiknya kepada dia. Saudaraku, awalnya karakter seorang Ruben yang sangat baik tapi memiliki kepribadian yang berubah, yaitu ketika dia melakukan satu tindakan amoral, melakukan perzinahan. Ya, tentunya ini adalah satu hal yang selalu diperhatikan oleh Yakub, sehingga Yakub juga memberikan berkat kepada anak-anaknya. Ruben diberkati selaku anak sulung yang sah, tapi dalam kenyataannya hak warisan secara simbolis itu dia berikan kepada saudara-saudaranya, yaitu Yusuf.
Dari perbuatan Ruben menjelaskan kepada kita, saudaraku, maka kegagalan sifat seorang bisa mengubah kedudukan seorang dari kedudukan yang harus dia terima menjadi hal yang tidak dia terima lagi, berpindah untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Demikianlah secara singkat yang mungkin boleh disampaikan dari perikop kita yang sudah kita baca, bagaimana perlakuan Yakub yang memperlakukan Ruben dan bagaimana memperlakukan Yusuf. Di ayat 5 yaitu bagaimana Simon dan Lewi, yaitu putra kedua dan ketiga dari Leah. Simon artinya mendengar, Lewi artinya menggabung atau mengambil sebagian. Simon dan Lewi melakukan penyerangan yang curang terhadap Sikem, yaitu melakukan satu tindakan amoral, yaitu memperkosa Dina juga kalau kita baca di ayat tersebut. Simon dan Lewi melakukan pembantaian di Sikem dan lain sebagainya. Sehingga berkat yang diberikan Yakub, Simon dan Lewi dikutuk sebab tabiat kekerasan yang dilakukan oleh mereka. Dan dari dasar itu jugalah maka kita lihat mulai dari sejarah silsilah Yakub sampai kepada keturunannya diterangkan di dalam perikop kita ini. Tapi saudaraku, walaupun ini tidak secara mendetail ataupun secara dalam kami sampaikan, kalau kita memperhatikan bahan renungan kita, bagaimana Yakub memperlakukan yang 12 orang anaknya cukup luar biasa. Dia memberikan bagaimana ajaran-ajaran kepada setiap anak-anaknya. Kenapa ajaran itu penting disampaikan oleh Yakub? Karena dia mengenal karakter dan kepribadian anak-anaknya. Dia melihat bagaimana kelebihan dan kekurangan anak-anaknya. Semua itu dilakukan oleh Yakub untuk membekali dengan hal yang baik kepada anak-anaknya. Tanpa pembekalan pengajaran yang diberikan oleh Yakub kepada anak-anaknya, mungkin anak-anaknya tidak akan menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan yang akan mereka terima di dalam kehidupannya. Begitu juga selaku bapa ataupun Mamre di tengah-tengah keluarganya, tidak boleh tutup mata terhadap perilaku anak-anaknya. Selaku Mamre GBKP tidak boleh membebankan ini seutuhnya kepada seorang Moria ataupun Nande di dalam keluarga. Tapi tanggung jawab sebagai seorang bapa ataupun Mamre seperti yang dilakukan oleh Yakub kepada anaknya yang ke-12. Bagaimana anak-anaknya yang berperilaku yang tidak baik dan bagaimana anak-anaknya yang berperilaku baik. Semua itu dalam pantauan dan perhatian Yakub yang sangat serius kepada ke-12 anak-anaknya. Dari perikop ini kita boleh belajar, saudaraku, bagaimana seorang bapa itu tetap mengemban tugas dengan baik. Yakub sebagai sosok yang boleh kita perhatikan dari perikop kita ini, yaitu adalah Yakub yang bertanggung jawab, Yakub yang menjadi pengajar, Yakub yang memberkati agar anak-anaknya memiliki hidup yang berkenan di mata Tuhan. Dari perikop kita ini menyangkut HUT Mamre GBKP yang ke-29 tahun. Apa yang boleh kita lakukan mensupport, mendukung kehadiran skala Bapa di dalam keluarga kita? Tentu marilah Permata GBKP lakukanlah satu hal untuk bisa mendukung, mendorong kehadiran skala Mamre bagi anak-anaknya. Apalagi Permata GBKP agar apa yang bisa kamu lakukan menjadi penyemangat bagi seorang bapa di tengah-tengah jabu. Jangan berikan perlakuan, perilaku yang tidak baik agar Mamre itu terjaga nama baik Tuhan di dalam kehidupannya. Ayo Permata GBKP bangkitlah, pedomani bahan PA Permata GBKP di minggu ini agar senantiasa Permata GBKP dalam menyongsong, menyambut HUT Mamre ini ada satu kado terindah yang boleh disampaikan oleh Permata GBKP bagi kehadiran seorang Mamre ataupun bapa di tengah jabu. Jangan lihat bagaimana kekurangan bapa itu, tapi dengan kekurangannya tunjukkan sikap yang baik yang boleh kamu terima dari iman kamu yang bertumbuh, dari pengharapan kamu yang tetap ada kepada Tuhan.
Tutupilah kekurangan seorang bapa dari kebaikan seorang anak. Maju terus Permata GBKP. Jangan gara-gara kamu tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari seorang bapa, hidup kamu tidak memiliki arah yang jelas. Tapi dari kegagalan seorang bapa terlihat dari perbuatan seorang anak yang baik. Itu akan mengingatkan kepada seorang bapa di tengah jabu bahwa mereka sangat bersyukur kepada Tuhan. Karakter spiritualitas anak mereka terbangun oleh iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Bawalah kekurangan orang tua kita dengan iman dan pengharapan. Bawalah dalam doa dan pengharapan dan perbuatan yang baik, agar senantiasa Permata GBKP jangan mencontoh meniru anak-anak Yakub yang memiliki kekurangan, tapi contohlah nilai-nilai perjuangan seorang bapa yang mengubah kehidupan anak-anaknya menjadi lebih baik lagi. Selamat mengikuti PA Permata GBKP di minggu ini dengan besar harapan melalui iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Bacalah firman, doakanlah orang tuamu, doakan Mamre GBKP agar senantiasa mereka semakin mapan menempatkan diri dalam kehadiran mereka bagi keluarganya. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Izinkan Permata GBKP menunjukkan sikap yang baik dari keinginan mereka mengubah sikap ke arah yang lebih baik lagi. Mereka mendoakan orang tua mereka, keluarga mereka, agar keluarga itu mengenal Tuhan lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus kami berharap dan berdoa. Haleluya. Amin.